Indonesia adalah negara religius. Namun, sekalipun kita memiliki predikat sebagai negara religius, tetapi kita terkenal sebagai negara yang paling korup di dunia. Dan gaji anggota parlemen kita tertinggi di dunia. Padahal kita negara berkembang, bukan negara maju. Di negara maju saja tidak setinggi itu gaji anggota DPR. Sebelum saya menyampaikan ayat ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami melihat keadaan bangsa kami yang sedang dalam keadaan genting. Di beberapa daerah dan hampir di seluruh daerah di Nusantara ini, di kota-kota, kabupaten, provinsi, bahkan di pusat Jakarta sedang terjadi pergolakan. Ini akibat daripada rasa ketidakpuasan warga negara terhadap kebijakan pemerintah, sebagai wujud daripada rasa kekecewaan mereka dan amarah mereka kepada kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyatnya, sehingga timbullah aksi-aksi demo yang berakibat kepada tindakan anarkis dan penjarahan. Karena itu kami berdoa, memohon kepada Tuhan, jika memang aparatur negara kami sudah melakukan banyak pelanggaran, dosa, ketidakadilan, mementingkan diri sendiri, kami mohon ya Tuhan pengampunan-Mu atas mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu atas penyelenggara negara kami yang sudah melakukan banyak pelanggaran di mata. Pilih hati dan pikiran mereka, rubah pola pikir mereka agar mereka mau berbalik dari cara-cara kerja yang tidak berpihak kepada rakyat, agar mereka mau sungguh-sungguh melakukan hal yang benar sesuai dengan amanah dan tanggung jawab yang mereka emban. Kami berdoa ya Tuhan, jamah hati mereka, jamah pikiran mereka, ubah mereka Tuhan, agar mereka mau berbalik, bertobat, percaya dan berserah kepada. Karena kami percaya sebagaimana janji firman-Mu, jika kami segenap bangsa Indonesia mau berbalik kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, bertobat, meninggalkan yang jahat, kami percaya Tuhan mendengar, menjawab doa-doa kami. Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami, bahkan Tuhan akan memberkati bangsa kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami akan menyimak pesan ini, arahkan mata hati kami, agar kami yang hadir hari ini, kami benar-benar menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan perkenan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, berumah tangga, dalam kita melaksanakan sebuah tanggung jawab, usaha, pekerjaan, manakala kita lakukan dengan benar, sesuai dengan hukum-hukum yang sudah kita sepakati bersama, apalagi kalau dilandasi atas dasar takut akan Tuhan, atas dasar firman Tuhan, maka saya percaya baik keluarga kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita pasti akan berjalan dengan baik dan pasti hasilnya dapat kita nikmati untuk kesejahteraan, kebahagiaan keluarga dan rumah tangga kita. Manakala sebuah pelanggaran kepada hukum kesepakatan yang kita buat, bahkan pelanggaran kepada prinsip-prinsip firman Tuhan dalam diri kita, maka akan berdampak kepada kehidupan kita itu sendiri. Berdampak pada hubungan dengan keluarga kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita.
Jika ada banyak orang yang hidupnya selalu carut marut, tidak karu-karuan. Kenapa? Karena ada yang tidak beres, ada yang tidak benar. Ya. Namun pesan Tuhan, firman Tuhan hari ini kepada kita, Tuhan berkata, manakala itu sedang terjadi, Tuhan mengatakan, bila kamu, kita sebagai umat Tuhan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka doa kita, pujian penyembahan kita didengar oleh Tuhan di surga, dan Dia mengampuni dosa kita, dan selain dosa kita diampuni, pelanggaran kita diampuni, kehidupan kita akan dipulihkan. Jadi hari ini jika kita mau di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi melanda Indonesia akibat daripada krisis politik keamanan yang sedang kita hadapi, percayalah jika kita hidup benar di dalam pemandangan Tuhan. Saya ulangi lagi, jika kita memilih hidup benar di dalam pemandangan Tuhan, kita tidak ikut-ikutan seperti perilaku penjara. Kita tetap lakukan yang terbaik di mata Tuhan dan di mata manusia. Percayalah kita akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Percayalah kita akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan membela kita. Bagaimana cara Tuhan membela kita, tapi pembelaan itu pasti akan kita rasakan dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah ancaman krisis yang terjadi. Karena itu kita yang hadir ibadah hari ini, kami ingin mengajak kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Kita diminta diingatkan oleh Tuhan sungguh-sungguh tadi dengan Tuhan. Jangan datang ibadah asalan, jangan doa asalan, jangan memuji Tuhan asalan, tetapi kita serius dan sungguh-sungguh, karena dengan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, percayalah janji Tuhan itu akan diberlakukan bagi kita. Dia akan menyatakan kuasa pembelaannya kepada kita. Saya berpesan kepada kita menghadapi ancaman yang akan terjadi di tengah-tengah demo yang sedang marak di bangsa kita. Maka kami ingin mengingatkan kita, kelola keuangan kita dengan baik. Amin. Tentukan skala prioritas, jangan termakan dulu dengan gaya hidup, ya. Jangan termakan dengan gaya hidup, karena negara sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Ekonomi akan terdampak dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal, kami sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita, mari kita tetap lakukan yang terbaik. Amin. Tetap lakukan yang terbaik, bekerja sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, dengan terus-terus berdoa, dan jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip Kristenan. Kita tetap lakukan yang terbaik. Percayalah, jika kita tetap ada pada jalan yang benar, Tuhan akan menyerahkan kuasa pembela-bela kepada kita. Jangan pernah kita takut dan khawatir jika kita berjalan dengan Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan, ku tak mampu sendiri Tuhan, peganglah tanganku Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan memegang tangan kita kalau kita tidak mau dipegang oleh Tuhan? Kalau kita menolak pegangan Tuhan, Tuhan memang mau memegang tangan kita, tapi kadang-kadang kita yang menolak. Dan hari-hari ini tidak ada lagi kita mau menolak jika Tuhan mengulurkan tangan untuk menolak kita. Kita harus ketika Tuhan mengulurkan tangannya untuk memegang kita tidak bersedia Tuhan
aku bersedia memeluk tanganku. Pegang, mari kita berjalan bersama-sama. Jadi jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun di tengah gonjangan, kita tetap tenang. Amin. Kita tetap menikmati kuasa pemeliharaan. Dan kalau kuasa pemeliharaan itu benar-benar sudah ada pada diri kita, maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir, cemas yang berlebihan. Tinggal kita datang berserah diri kepada Tuhan, mempercayakan semua, berjalan kepada Tuhan, dan tetap hidup benar. Karena tetap hidup benar, jangan lakukan yang salah, jangan lakukan yang dosa, jangan lakukan yang melanggar hukum, tetaplah hidup benar. Karena orang benar akan ditolong oleh Tuhan, orang benar akan dibela oleh Tuhan, orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.